Ya, mengapa nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar? Apakah hanya karena terganjal aturan atau ada faktor lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, Erwin Aksa. Pak Erwin, Pak Ikrar, selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Pak Erwin. Pak Erwin, apakah betul memang 4 nama ini yang disebutkan oleh Bambang Susatyo yang sedang dibicarakan di internal Partai Golkar dan kemudian nanti akan maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas? Sampai hari ini Partai Golkar itu masih menghitung suara dan masih menghitung kursi. Karena perhitungan suara belum berakhir. Jadi fokus Partai Golkar adalah pemenangan pileg ini, karena kita masih melihat banyak dapil-dapil yang berpotensi menambah kursi buat Golkar. Jadi di internal Golkar sedang tidak berbicara tentang siapa ketua umum yang akan datang. Jadi kami fokus kepada pemilu. Jadi saya kira terlalu jauh menurut saya. Tapi kalau Anda sendiri menilai 4 nama ini bagaimana Pak Erwin? Apakah memang cocok semua untuk memimpin Partai Golkar atau bagaimana? Golkar ini kan partai TBK terbuka, jadi siapa saja boleh mencalonkan asal memenuhi syarat yang tadi sudah disebutkan, pernah menjadi pengurus di pusat atau di provinsi selama 1 periode penuh, termasuk juga di organisasi pendiri dan atau yang mendirikan. Ya artinya pernah menjadi anggota Golkar, ya banyak syarat untuk menjadi ketua umum, tidak mudah. Karena Golkar ini partai besar, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan. Kalau Pak Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar tidak Pak Erwin? Saya kira beliau kan bukan anggota Golkar. Ya, jelas otomatis syarat 1 belum terpenuhi. Jadi kalau bagi Partai Golkar siapa saja yang mau masuk Golkar silahkan. Kami menerima semua golongan. Tapi kalau nanti akhirnya kemudian menjadi kader Partai Golkar, apakah sudah bisa langsung dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, Pak Erwin? Ada syarat lagi, ya pernah jadi pengurus nggak 5 tahun, ya, kemudian mendapatkan rekomendasi 30% dari pemilik suara. Jadi syaratnya banyak. Jadi Partai Golkar ini basisnya meritokrasi, menjenjang dari bawah, jadi tidak serta-merta kemudian harus menduduki posisi puncak karena ya itu tadi, karena tidak ada kaderisasi. Golkar ini punya kaderisasi yang kuat. Jadi syaratnya 1 lagi, harus ikut pelatihan di internal Golkar. Oke, saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, dari 4 nama tidak ada nama Jokowi di situ. Tanggapan Anda, Pak Ikrar? Ya, kalau memang nggak ada, bagus ya. Saya sepakat dengan Bung Aksa ya. Karena kalau memang itu semuanya yang bertarung adalah kadernya, bagus. Kenapa demikian? Karena inilah sesuai dengan merit system tadi ya. Siapa yang kemudian memiliki suara terbanyak di dalam partainya sendiri ya. Kemudian bisa mengumpulkan berapa suara dari beberapa faksi yang ada di dalam partai itu, bagus ya. Kenapa demikian? Karena berarti Golkar tidak perlu melanggar azas yang ada di dalam ADART Partai Golkar itu sendiri ya. Dan jangan lupa ya, bahwa Partai Golkar itu sekarang menjadi partai tertua di Republik Indonesia ini ya. Kalau kita lihat misalnya bahwa Golkar itu dari core idea ya, dari gagasan sendiri itu kan sudah digagas oleh Bung Karno, Ki Hajar Dewantoro dan juga Mr. Supomo ya pada tahun 1980-an ya, untuk menjadi golongan fungsional yang nanti akan bisa menjadi kendaraan ya untuk memajukan Pak Ikrar, mohon maaf saya potong Pak Ikrar karena kita harus jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Baik. Bersama kami di Prime Time News, saya kembali kepada Pak Ikrar. Pak Ikrar, kenapa Pak Ikrar? Pak Jokowi sebaiknya tidak dicalonkan atau tidak mencalonkan sebagai ketua umum Partai Golkar, Pak Ikrar? Ya, pertama ini adalah suatu pertarungan yang seharusnya memang terkait dengan persoalan merit system, terkait juga dengan persoalan ADART yang jelas-jelas tadi Bung Aksan Mahmud sudah menjelaskan mengenai hal tersebut ya. Jadi
tidak mudah untuk kemudian seseorang bisa menjadi calon ketua umum Partai Golkar, kecuali, lagi-lagi kecuali ya, itu nanti di dalam Munas Golkar tersebut ada hal-hal yang kemudian menjadi perhitungan lain ya. Saya beri contoh misalnya Pak Erlangga Hartarto kan selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tokoh nasional milik semua partai ya. Nah, apakah kemudian kata tokoh nasional itu bisa kemudian juga melegalisir dia untuk kemudian bisa menjadi calon ketua umum Partai Golkar ya. Kenapa demikian? Karena tentunya dia lebih tinggi ya dari sisi kepemimpinan ya dibandingkan dengan kalau harus misalnya ada aturan pernah menjadi pengurus Golkar untuk masa bakti penuh 1 periode misalnya begitu. Dan tapi juga kalau kita lihat seperti itu ya, ini yang kemudian saya katakan bahwa ini akan mengganggu persoalan merit system yang ada di Partai Golkar ya, karena saya masih ingat sekali ya dulu waktu Pak Ridwan Saidi dari Partai Persatuan Pembangunan masuk Golkar dan almarhum itu mau menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar, itu teman-teman dari Partai Golkar mengatakan bahwa Anda belum berhak karena memang masa bakti 5 tahun menjadi anggota itu ya, itu belum terpenuhi. Makanya kemudian dia tidak bisa melenggang kemudian menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar ya. Tapi Anda juga tahu ya, di dalam Partai Golkar sendiri kan ada juga yang berpandangan bahwa Munas semua itu tergantung pada Munas, dan kemudian semua juga tergantung pada pimpinan-pimpinan di dalam Partai Golkar itu sendiri ya, termasuk juga mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh atas ya di dalam Partai Golkar, karena biar bagaimanapun Partai Golkar juga saat ini masih memiliki tokoh-tokoh yang boleh dia katakan menjadi panutan dari Partai Golkar ya, seperti Al-Akbar Tanjung yang biar bagaimanapun bisa dikatakan bahwa dia adalah pahlawan dalam mempertahankan berdirinya Partai Golkar ya pada era reformasi ini ya. Nah, ini yang juga harus kita lihat ya, dan kemudian juga bagaimana pertarungan politik di dalam partai itu sendiri ya. Jadi saya lagi-lagi melihat ya, kalau memang Golkar itu ingin mandiri ya, dan kemudian masih ingin tetap mempertahankan yang namanya marwah dari Partai Golkar yang ada di dalam ADART tersebut ya. Nah, biarlah misalnya 4 tokoh yang tadi disebut oleh Bamsud itu bertarung yang untuk kemudian menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Tapi kalau misalnya kata kunci bahwa Partai Golkar itu seperti sebuah perusahaan yang namanya terbuka ya, yang kemudian sudah masuk bursa pasar gitu kan, semua orang bisa masuk menjadi anggota Partai Golkar dan kemudian bisa menjadi ketua umum. Tapi kalau itu lagi-lagi itu melanggar aturan di dalam ADART, saya pikir itu juga akan mengganggu persoalan merit system tersebut begitu. Ya, Pak Erwin setuju bahwa sebaiknya menjadi ketua umum Partai Golkar itu dari internal Partai Golkar sendiri, tidak mengambil dari luar begitu? Ya, memang Golkar tidak pernah berubah anggaran dasarnya sejak Partai Golkar menjadi partai ya, dan itu menjadi kedisiplinan di Golkar. Dan kalau kita lihat hasil pemilu 2024 ini salah satu karena Golkar disiplin dengan merit itu. Bahwasanya Golkar walaupun tidak ada capres kemarin, tetapi kader-kadernya di daerah, di lapangan itu bekerja ya, karena mengambil kembali ideologi kita yang karya tadi disampaikan, bahwa Golkar ini didirikan sebagai golongan orang-orang yang berkarya. Pak Erwin, tapi mungkin tidak sih di Munas nanti aturannya itu diubah, ADART diubah sehingga kemudian akhirnya mengakomodir Pak Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Itu dimungkinkan tidak terjadi di Munas nanti? Munas itu baru bulan Desember 2024, jadi masih panjang dari sekarang. Jadi masih terlalu lama itu waktunya. Jadi sekarang ini Golkar di dalam internal kita tidak sedang membahas calon ketua umum. Jadi kami masih membahas tentang berapa perolehan suara kami, dan kami ada pilkada lagi di depan sebentar lagi. Jadi fokus kami bukan
dalam isu-isu Ketua Umum Golkar kan itu masih bulan Desember 2024, jadi masih panjang. Ya, meskipun masih panjang Pak Heru, tapi kan isyarat-isyarat politik yang muncul begitu kan sudah cukup lama ya. Misalnya Desember tahun lalu Pak Jokowi mengenakan dasi kuning, lalu kemudian Pak Erlangga mengatakan Pak Jokowi nyaman begitu menggunakan dasi kuning. Lalu kemudian juga tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga bisa masuk ke dalam Partai Golkar. Nah, isyarat-isyarat ini apakah memang menunjukkan Partai Golkar juga menginginkan Pak Jokowi masuk menjadi kader dan kemudian membuka kemungkinan menjadi ketua umum? Pak Erwin. Pak Jokowi kan orang karya, beliau seorang pengusaha, beliau membangun, ya, beliau selalu mengatakan karya juga dalam statement-statement beliau. Jadi saya kira beliau orang yang punya hubungan dengan golongan karya. Ya, saya kira secara ideologi beliau adalah orang karya. Jadi saya kira untuk menjadi anggota Golkar, jadi member Golkar, saya kira welcome saja buat Golkar. Kita menerima banyak sekali tokoh-tokoh yang memang punya platform yang sama, yaitu berkarya. Jadi saya kira sekali lagi bahwa Munas Golkar itu baru Desember 2024. Golkar internal tidak sedang membahas calon ketua umum. Kami sedang membahas pertama hasil pileg ini, dan yang kedua bagaimana pilkada 2024 besok. Baik. Pak kira wajar tidak sih bagi seorang yang akan turun dari jabatannya setelah 2 kali menjadi 2 periode begitu ya, menjabat sebagai presiden, kemudian akhirnya ia menghabiskan masa pensiunnya, kemudian menjabat sebagai ketua umum partai politik begitu. Wajar tidak menurut Anda? Ya, menurut saya itu sangat tidak wajar ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa ini berarti seperti yang juga saya pernah mengatakan juga di stasiun Metro TV ya, waktu itu Bung Erwin Aksa juga ada di situ ya. Berarti Pak Jokowi itu juga ingin memperpanjang itu cawe-cawe kekuasaannya, dan itu terus terang akan juga mengganggu hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto ya, kalau nanti hasil pemilu itu sudah resmi. Dan ingin mengomentari Bung Erwin ya, begini. Pak Jokowi itu bisa saja masuk di dalam bursa calon Partai Golkar kalau atau jika dan hanya jika itu Munas Partai Golkar itu tidak pada bulan Desember seperti yang tadi Bung Erwin Aksa katakan ya, tapi kemudian dimajukan sebelum 20 Oktober 2024 ini atau dilantiknya presiden yang baru, atau paling tidak Presiden Jokowi itu masih memiliki kekuasaan ya, karena dengan demikian dia masih memiliki suatu kekuasaan yang bisa berpengaruh terhadap orang-orang di dalam Partai Golkar. Tapi kalau tadi Bung Erwin katakan bahwa itu akan berlangsung bulan Desember, saya pikir kecil kemungkinannya Pak Jokowi itu akan bisa masuk dalam bursa dan kemudian terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi saya juga melihat juga ya bahwa memang pemanasan itu sudah ada, sebab kalau memang tidak ada perbincangan mengenai hal itu, ngapain kemudian Pak Bambang Susatyo itu melontarkan kalimat mengenai siapa yang akan masuk bursa calon ketua umum Partai Golkar. Demikian juga Erlangga Hartarto juga berkali-kali mengatakan bahwa kedekatan Pak Jokowi dengan golongan karya itu memang cukup intens ya, khususnya di era-era menjelang pemilu 2024 ini begitu. Pak Iker, tapi Anda melihat ada isyarat atau gelagat dari Pak Jokowi sendiri yang memang sebenarnya juga ingin begitu menjadi ketua umum partai politik tidak? Anda tahu kan ketika Gibran ingin menjadi calon wakil presiden itu kan presiden awalnya mengatakan enggak, dia umurnya aja belum cukup, enggak, dia baru 2 tahun menjadi wali kota Solo kan, tapi ternyata Anda tahu apa yang terjadi ya. Ini Bung Erwin Aksa senyum ya. Jadi itulah gitu. Makanya saya nggak berani mengatakan tidak atau iya, tapi isyarat-isyarat itu muncul, dan kemudian juga itu bisa saja kalau Jokowi mengatakan bahwa saya akan masuk di akhir-akhir menjelang masa jabatannya selesai, bisa terjadi. Atau kemudian dia bisiki misalnya Pak Erlangga Hartarto untuk kemudian melaksanakan Munas itu sebelum Desember atau sebelum Oktober
2024 ini bukan mustahil, terbuka kemungkinan ya, karena biar bagaimanapun yang namanya Partai Golkar itu kan semuanya lagi-lagi tergantung musyawarah nasionalnya, apakah akan terjadi konsensus baru di dalam Partai Golkar mengenai perubahan ADART itu, atau kemudian pimpinan-pimpinannya dari hasil lobby itu mengatakan lain gitu kan, bisa saja, semuanya bisa terjadi. Cuma lagi-lagi tergantung semua anggota Partai Golkar yang memiliki kartu anggota itu dan kemudian memiliki kedaulatan di dalam partainya. Sebab kalau itu misalnya apa yang dipikirkan oleh petinggi-petinggi Partai Golkar tidak sesuai dengan misalnya anak-anak muda seperti Bung Erwin ya, dan juga teman-teman saya yang lainnya ada di Partai Golkar, bisa saja kemudian mereka mengatakan nggak bisa dong, ini biar bagaimanapun kita harus menjaga marwah Partai Golkar yang sudah bertahun-tahun dipertahankan begitu. Oke. Pak Erwin, semua masih bisa terjadi, Munas pun bisa saja maju begitu tidak bulan Desember sehingga kemudian membuka peluang Pak Jokowi menjadi ketua umum. Tanggapan Anda? Saya kira Golkar punya aturan main dan kita disiplin soal itu. Desember adalah masa periode di mana ketua umum atau jabatan dari Pak Erlangga berakhir. Jadi kita tetap bahwa semua daerah, DPD 1, DPD 2, semua sekarang sedang berpikir tentang hasil pemilu ini, hasil pileg. Dan kita ada pilkada lagi di depan mata. Jadi lagi-lagi konsentrasi Golkar bukan di soal Munas yang akan datang. Masih jauh bagi Partai Golkar. Seperti saya katakan, masih bulan Desember 2024. Karena itu adalah masa waktu di mana periode akhir jabatan dari kepengurusan Pak Erlangga. Jadi saya kira kami tahu di internal Partai Golkar bahwa Golkar solid ya, pohon beringin akarnya kuat. Jadi sekencang angin apapun Golkar tetap akarnya kuat. Ya, tapi sudah dipanas-panasi oleh Bambang Susatyo nih, Pak Erwin, bahwa sudah ada 4 nama. Anda menilai pernyataan itu keluar dari Bambang Susatyo tujuannya apa? Saya nggak tahu, tapi bagi Partai Golkar kita tidak memikirkan tentang nama-nama calon hari ini. Pak Erlangga masih ketua umum sampai Desember 2024 dan beliau masih menjadi pemimpin tertinggi di Golkar. Kita juga banyak dewan, ada dewan pembina, dewan penasehat, ya masih banyak tokoh-tokoh Golkar, senior-senior Golkar yang seperti dikatakan Pak Ikrar tadi, yang masih punya pengaruh di Golkar. Jadi Pak Erlangga punya hubungan yang baik dengan semua senior-senior Golkar ya, termasuk Pak Yusuf Kalla. Pak Erlangga sering berkomunikasi juga. Jadi sekali lagi Golkar memiliki merit system, meritokrasi yang kuat, dan inilah yang dibangun oleh Golkar dan hasilnya kita bisa lihat di pemilu 2024 karena ini hasil dari bagaimana kita membangun kembali kaderisasi di Golkar. Pak Erwin, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka? Partai Golkar termasuk partai pertama yang mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden, dan pada waktu itu santer sekali diisukan bahwa Gibran keluar dari PDIP kemudian akan ditarik begitu ke Partai Golkar sebagai bagian rencana besar dari Partai Golkar sendiri ke depannya. Tanggapan Anda? Ya memang dulu ada isu bahwa Mas Gibran ingin masuk ke Ormas Golkar, karena di Golkar ada Ormas ya, Ormas anak muda namanya AMPI. Jadi waktu itu AMPI, Ketua AMPI dan teman-teman ya memang sudah menyiapkan pada saat itu, tapi ternyata berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Jadi lagi-lagi Golkar terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan Golkar. Silakan berkarir di Golkar dari bawah. Oke, Pak Ikrar, di antara partai-partai lain, apakah memang Partai Golkar yang memiliki kemungkinan paling besar untuk masuknya keluarga Pak Jokowi begitu menjadi kader? Menurut saya iya. Kenapa menurut saya iya ya? Karena ini adalah partai terbesar ya maksud saya untuk saat ini ya, termasuk partai yang terbesar nomor 2 ya. Tapi juga Anda tahu ya, organisasi Partai Golkar itu sudah ada di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok ya. Itu ya hampir sama lah dengan PDIP.
Dan kemudian yang lain juga yang kita lihat ya, bahwa bagaimanapun ini kan Golkar juga membutuhkan calon presiden 5 tahun mendatang ya. Tentunya partai ini juga membutuhkan tokoh-tokoh yang diperkirakan akan bisa menjadi calon presiden dari Partai Golkar, dan Golkar bukan lagi partai yang hanya mendukung calon presiden ataupun wakil presiden dari partai lain ya. Jadi ini yang harus menjadi perhitungan Partai Golkar sendiri ya. Dan karena itu menurut saya kalau memang Golkar itu ingin memajukan orang dari partainya sendiri, lebih baik yang menjadi calon adalah orang-orang dari kalangan Golkar sendiri. Kenapa demikian? Karena disitulah letak dari merit system yang akan bisa tetap dijaga oleh partai ini. Karena terus terang ya, Partai Golkar itu sebenarnya banyak tokoh-tokoh muda yang juga berpengalaman politik yang cukup lama ya, dan kemudian memiliki kepiawaian politik juga cukup tinggi ya. Cuma kan persoalannya mereka tidak terpilih menjadi calon wakil presiden kemarin karena memang ada kepentingan presiden untuk mengajukan anaknya menjadi calon wakil presiden. Nah kalau ini kemudian terjadi lagi 5 tahun yang lalu orang-orang seperti Bung Erwin Aksa ini juga menjadi suatu pertanyaan buat saya. Buat apa kemudian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu kemudian berkorban tenaga, pikiran, dan bahkan juga biaya untuk membesarkan Partai Golkar, kalau kemudian kesempatan bagi mereka untuk menjadi tokoh bangsa di kemudian hari itu tertutup hanya karena keluarga presiden yang ada sekarang itu masih tetap ingin maju di 5 tahun mendatang. Kalau itu terjadi buat saya ya agak sulit juga bagi Partai Golkar. Makanya menurut saya sebaiknya Partai Golkar, kalau memang Bung Aksa tadi tetap bersikukuh bahwa Golkar itu harus menjaga kedisiplinannya, ya, menjaga marwahnya, ya, dan juga menjaga masa depan partai ini dan tidak tergiur hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Ya, buat saya just do it, ya. Munas tetap Desember. Dan kemudian calon tetap diajukan secara bertingkat dari bawah, dan kemudian Saya kira kalau misalnya Pak Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum, apakah mungkin Pak Jokowi mengutus ataupun mengirimkan orang dekatnya begitu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar? Bisa saja, ya, proksi-proksi itu bisa terjadi, tapi kan itu selama beliau menjadi presiden. Kalau nanti beliau nggak jadi presiden lagi pada 20 Oktober 2024, saya pikir tentunya ya yang namanya sinar kekuasaan itu tentunya akan meredup, ya, biar bagaimanapun itu selalu terjadi di Republik ini. Nggak mungkin misalnya seorang mantan presiden atau mantan wakil presiden itu tetap memiliki pengaruh politik di dalam suatu organisasi yang masih ada. Ya, saya beri contoh, mungkin yang Anda maksud misalnya Bahlil itu adalah orang dekat, kemudian juga Pak Erlangga juga saat ini juga menjadi orang dekat, ya, dan lain-lain. Tapi Anda harus ingat, ya, biar bagaimanapun Golkar juga harus melihat apakah tokoh-tokoh ini juga misalnya lebih baik dibandingkan yang lain, kemudian tidak masuk dalam kaca mata KPK ataupun kejaksaan. Nah, ini juga harus diperhitungkan juga, sebab kalau nanti isu-isu semacam itu muncul, ya tentunya nama baik Partai Golkar juga akan terganggu gitulah. Kalau kemudian calon ketuanya atau umumnya itu adalah orang-orang yang diisukan, lagi-lagi diisukan, ya, menjadi orang-orang yang kemudian bisa saja menjadi tersangka oleh KPK ataupun kejaksaan gitu. Baik, terakhir tanggapan dari Pak Erwin, silakan. Ya, saya kira terima kasih ya Pak Ikrar yang sudah memberikan support terhadap Golkar, ya, dalam sisi meritokrasinya. Dan betul tadi di Golkar juga itu ada namanya PD2LT, ya, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Jadi yang menjadi ketua Golkar itu harus mengikuti prinsip itu juga, bahwa tidak tercela, ya, termasuk tadi tidak boleh ada kasus hukum. Jadi Golkar punya persyaratan yang ketat untuk menjadi ketua umum, termasuk juga ketua DPD 1, DPD 2, semuanya harus punya track record yang baik. Oke, baik, kita akan tunggu nanti siapa yang akan mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar dalam Munas
di bulan Desember tahun ini. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih Pak Ikrar telah bergabung bersama kami di Terima kasih, Prime News. Bung Erwin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bung Erwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.